Etika dalam motivasi dan penilaian kinerja staf pendidikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di buku video digital Etika Profesi, Manajemen Pendidikan Islam. Kita baru saja menyelesaikan bab 3 yang mendalami prinsip-prinsip etika inti yang menjadi kompas moral kita. Kini kita memasuki bab 4. Sebuah bab yang akan fokus secara khusus pada penerapan etika dalam salah satu fungsi, manajemen yang paling fundamental dan berdampak langsung pada manusia di dalam organisasi, yaitu manajemen sumber daya manusia atau Human Resource Management di lingkungan pendidikan. Mengelola manusia, dalam hal ini, guru dan tenaga kependidikan bukanlah sekadar persoalan teknis administratif. Setiap keputusan dan tindakan dalam MSDM, mulai dari rekrutmen, pengembangan, motivasi, penilaian, hingga kompensasi, syarat dengan dimensi etis karena menyangkut harkat, martabat, kesejahteraan, keadilan, dan masa depan karir individu. Pada modul 4,1 ini, kita akan memulai pembahasan bab 4 dengan fokus pada dua aspek krusial dalam MSDM, yaitu motivasi kerja dan penilaian kinerja. Bagaimana kita dapat memotivasi staf secara etis, dan bagaimana kita dapat melakukan penilaian kinerja yang tidak hanya efektif secara manajerial, tetapi juga adil dan menghargai secara etis. Pertanyaan ini sejalan dengan kajian kita pada pertemuan kelima menurut RPS. Pertama, pentingnya dimensi etis dalam MSDM pendidikan. Sebelum membahas motivasi dan penilaian kinerja, mari kita tegaskan mengapa etika begitu sentral dalam MSDM pendidikan. Alasannya sederhana. MSDM berurusan langsung dengan manusia. Keputusan di area ini memiliki dampak signifikan pada kesejahteraan staf, bagaimana mereka diperlakukan, dimotivasi, dinilai, dan dikompensasi, sangat mempengaruhi kesejahteraan fisik dan psikologis mereka, keadilan dan kesetaraan. Proses MSDM harus memastikan perlakuan yang adil dan kesempatan yang setara bagi semua staf, bebas dari diskriminasi atau favoritisme. Martabat manusia. Setiap individu staf memiliki harkat dan martabat yang harus dihormati dalam setiap interaksi dan proses manajemen. Kualitas layanan pendidikan, staf yang dikelola secara etis cenderung akan memberikan kinerja dan layanan yang lebih baik kepada siswa. Oleh karena itu, tujuan MSDM yang etis bukanlah sekadar memaksimalkan produktivitas staf untuk kepentingan institusi, melainkan mengelola sumber daya manusia secara efektif, sekaligus menghargai mereka sebagai individu yang utuh, memiliki hak dan bermartabat, selaras dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, penghargaan, kepedulian, integritas, dan tanggung jawab yang telah kita bahas. Kedua, etika dalam memotivasi staf. Motivasi kerja dapat didefinisikan sebagai serangkaian dorongan, baik yang berasal dari dalam diri maupun dari luar diri, yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan semangat serta kegigihan seseorang dalam bekerja untuk mencapai tujuan tertentu. Mengapa motivasi menjadi isu etis? Dampak pada kesejahteraan, lingkungan kerja yang secara konsisten gagal memotivasi atau bahkan bersifat demotivatif dapat menyebabkan stres kronis, burnout, dan masalah kesehatan mental pada staf. Menciptakan lingkungan kerja yang memotivasi secara positif adalah bagian dari prinsip kepedulian dan tidak merugikan. Pengaruh pada kinerja dan kualitas, staf yang termotivasi cenderung lebih produktif, kreatif, dan berkomitmen pada kualitas. Ini berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan bagi siswa. Potensi manipulasi. Beberapa teknik motivasi, jika tidak dilandasi niat baik, bisa bersifat manipulatif atau mengeksploitasi kebutuhan dasar karyawan. Lalu, bagaimana pendekatan motivasi yang etis dalam manajemen pendidikan? Mengutamakan motivasi intrinsik, motivasi yang paling kuat dan berkelanjutan, seringkali datang dari dalam diri. Pemimpin yang etis berusaha menciptakan kondisi kerja yang dapat memicu motivasi intrinsik staf, seperti pekerjaan yang bermakna, membantu staf melihat bagaimana pekerjaan mereka berkontribusi pada misi mulia pendidikan dan perkembangan siswa. Otonomi. Memberikan kepercayaan dan ruang bagi staf untuk menggunakan penilaian profesional mereka dalam menjalankan tugas. Pengembangan kompetensi, memberikan tantangan yang sesuai, dan kesempatan untuk belajar serta berkembang. Pengakuan, memberikan apresiasi yang tulus atas usaha dan kontribusi staf. Hubungan kerja positif, membangun iklim kerja yang kolaboratif, suportif, dan saling menghargai. Menggunakan motivasi ekstrinsik secara adil. Motivator eksternal seperti gaji,
Tunjangan, bonus, atau promosi memang penting. Namun, penggunaannya harus etis, transparan, sistem pemberian insentif harus jelas kriterianya, dan diketahui oleh semua staf. Adil, imbalan harus didasarkan pada kontribusi, kinerja, atau tanggung jawab yang objektif, bukan pada kedekatan personal atau favoritisme, tidak mendorong perilaku negatif. Hati-hati agar sistem insentif tidak secara tidak sengaja mendorong persaingan tidak sehat, menyembunyikan informasi, atau bahkan kecurangan demi mendapatkan imbalan. Hindari ancaman. Menggunakan ancaman atau hukuman sebagai alat motivasi utama cenderung tidak efektif dalam jangka panjang, merusak moral, dan tidak menghargai martabat staf, jujur, dan menghindari manipulasi. Komunikasi terkait motivasi harus jujur dan realistis. Hindari memanipulasi emosi atau harapan staf untuk kepentingan sesaat institusi. Peran manajer sangat sentral dalam hal ini. Mengenal apa yang memotivasi stafnya secara individual, menciptakan iklim kerja yang positif, memberikan umpan balik yang membangun, dan mengakui kontribusi secara adil dan tulus. Ketiga, etika dalam penilaian kinerja. Penilaian kinerja adalah proses formal untuk mengevaluasi seberapa baik seorang pegawai telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dibandingkan dengan standar atau tujuan yang telah ditetapkan. Hasil penilaian ini sering digunakan sebagai dasar untuk keputusan penting seperti kenaikan gaji, bonus, promosi, kebutuhan pelatihan, atau bahkan terminasi. Karena dampaknya yang signifikan inilah, proses penilaian kinerja menjadi sangat sensitif secara etis. Dampak langsung, hasil penilaian mempengaruhi karir, penghasilan, dan harga diri pegawai. Keadilan adalah kunci. Proses dan hasil penilaian harus dirasakan adil oleh pegawai agar efektif dan tidak merusak motivasi serta kepercayaan. Ketidakadilan dalam penilaian adalah sumber utama ketidakpuasan kerja. Martabat perlu dijaga, cara penilaian dilakukan, terutama saat penyampaian umpan balik, harus tetap menghormati martabat dan harga diri pegawai sebagai manusia. Bagaimana praktik penilaian kinerja yang etis? Kriteria yang jelas, relevan, dan disepakati. Pegawai harus tahu sejak awal atas dasar apa ia akan dinilai. Kriteria harus relevan dengan tugas pekerjaannya, sebisa mungkin terukur, dan idealnya disepakati bersama antara atasan dan bawahan. Proses yang transparan. Seluruh tahapan proses penilaian harus dikomunikasikan secara terbuka kepada pegawai. Penilai yang kompeten dan objektif. Penilai harus memiliki pemahaman yang baik tentang pekerjaan yang dinilai, dilatih untuk melakukan penilaian secara objektif, serta mampu mengenali dan menghindari bias-bias penilaian yang umum. Seperti halo effect menilai semua aspek berdasarkan kesan umum, leniency cenderung memberi nilai tinggi, central tendency cenderung memberi nilai tengah atau bias karena hubungan personal. Penilaian harus didasarkan pada observasi dan bukti kinerja yang konkret. Umpan balik berkelanjutan, konstruktif, dan dialogis. Penilaian kinerja seharusnya bukan hanya acara formal tahunan, tetapi didukung oleh umpan balik yang diberikan secara reguler sepanjang tahun. Umpan balik terutama yang bersifat korektif harus disampaikan secara spesifik, fokus pada perilaku atau kinerja, bertujuan membantu pengembangan diberikan secara tepat waktu dan dilakukan dalam suasana dialogis di mana pegawai diberi kesempatan untuk merespons, bertanya, atau memberikan klarifikasi. Privasi pegawai harus dijaga. Saat menyampaikan umpan balik yang sensitif, adanya mekanisme banding. Harus ada prosedur yang jelas dan adil bagi pegawai untuk menyampaikan keberatan atau banding. Jika ia merasa hasil penilaian tidak akurat atau prosesnya tidak adil, penggunaan hasil yang tepat dan adil. Hasil penilaian harus digunakan secara konsisten sesuai tujuan yang telah ditetapkan, bukan digunakan sebagai alat untuk menghukum secara sewenang-wenang, membalas dendam, atau melakukan diskriminasi. Hubungan etis antara motivasi dan penilaian kinerja keduanya saling mempengaruhi. Penilaian kinerja yang dilakukan secara etis, adil, transparan, fokus pada pengembangan, dan disertai umpan balik konstruktif dapat menjadi sumber motivasi yang sangat kuat bagi staf. Sebaliknya, penilaian yang dirasa tidak adil, tidak objektif, atau disampaikan dengan cara yang tidak menghargai akan menjadi pembunuh motivasi yang paling efektif. Penting bagi manajer untuk memastikan bahwa sistem penilaian kinerja mendukung, bukan menghancurkan,
Upaya memotivasi staf secara positif. Relevansi dalam konteks pendidikan Islam. Motivasi Islam sangat menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam bekerja sebagai ibadah. Pemimpin dapat membantu staf menemukan makna spiritual dalam pekerjaan mendidik. Semangat fastabiqul khairat bisa menjadi motivator intrinsik. Prinsip memberikan upah yang layak dan tepat waktu juga sangat ditekankan sebagai hak pekerja yang memotivasi secara ekstrinsik. Penilaian kinerja. Prinsip keadilan adalah mutlak. Menilai harus objektif dan tidak zalim. Tabayun penting sebelum menjatuhkan penilaian negatif. Umpan balik harus disampaikan dengan cara nasihat yang baik dan bertujuan untuk perbaikan. Pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas cara ia menilai bawahannya. Kesimpulan sebagai penutup modul 4,1, memotivasi staf dan melakukan penilaian kinerja adalah dua fungsi MSDM yang sangat syarat dengan dimensi etis dalam konteks pendidikan. Pendekatan yang etis menekankan pada penciptaan lingkungan kerja yang memotivasi secara intrinsik, penggunaan insentif ekstrinsik secara adil, serta pelaksanaan penilaian kinerja yang didasarkan pada kriteria jelas, proses transparan, objektivitas, umpan balik konstruktif, dan penghormatan terhadap martabat individu. Menjalankan kedua fungsi ini secara etis tidak hanya akan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan pendidikan, tetapi juga membangun kepercayaan, kesejahteraan staf, dan mencerminkan nilai-nilai luhur profesi serta ajaran agama. Hai, pada modul berikutnya, modul 4.2, kita akan membahas beberapa teori kunci dalam manajemen sumber daya manusia, dan implikasi etisnya dalam pengelolaan staf di lembaga pendidikan. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga kita dapat senantiasa memotivasi dan menilai dengan penuh kearifan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.